Hai semuanya, kalian pernah nggak sih ngerasa kesel banget sama saudara kandung sendiri? Yang padahal tinggal serumah, lahir dari rahim yang sama, tapi bisa jadi musuh bebuyutan di rumah. Kadang cuman karena rebutan remote TV, bisa jadi adu argumen sampai ngambek seharian. Atau kadang ada yang lebih dalam lagi, kayak ngerasa dibanding-bandingin sama kakak atau adik sendiri, dan akhirnya tumbuh rasa iri, marah, kecewa, yang enggak selesai-selesai sampai kita dewasa. Saya yakin banyak dari kita yang pernah ngerasain hal ini. Dan hari ini, saya pengen ngajak kalian ngobrol santai soal ini. Kenapa sih saudara kandung yang harusnya jadi partner hidup paling awal justru sering jadi kompetitor? Kok bisa sedekat itu, tapi seringnya malah berantem? Sebenarnya, rivalitas antar saudara kandung itu hal yang manusiawi banget. Bahkan ilmuwan psikologi pun udah lama meneliti fenomena ini. Namanya sibling rivalry. Jadi, bukan cuma kalian yang ngerasain, tapi ini dialami jutaan orang di seluruh dunia. Bahkan dari kecil, sejak usia balita, anak-anak udah bisa menunjukkan perilaku bersaing dengan saudaranya. Dan ini bukan karena mereka jahat atau egois, tapi lebih karena otak manusia emang didesain untuk bertahan dan mencari perhatian serta cinta. Anak-anak itu cerdas secara emosional. Mereka bisa menangkap sinyal kecil dari orang tua. Misalnya, kalau orang tua lebih sering memuji kakaknya karena nilai bagus, si adik bisa merasa, "Oh, berarti aku harus lebih pintar atau lebih berprestasi kalau mau dilihat juga." Dan dari situ, mulai tumbuh perasaan kompetitif. Tapi kadang ini nggak berhenti di masa kecil aja. Masuk ke masa remaja, bisa muncul rasa iri kalau kakak dibeliin motor duluan, atau adik lebih bebas pergi-pergi. Lalu ketika dewasa, tiba-tiba muncul pembandingan baru. Siapa yang kerja lebih mapan, siapa yang lebih cepat menikah, siapa yang lebih sering ditelepon orang tua. Dan yang bikin lebih rumit, kadang rasa-rasa ini nggak kita sadari sepenuhnya. Kita tetap sayang sama saudara kita, tapi di dalam hati mungkin ada bagian kecil yang selalu merasa gak cukup dibanding dia. Dan ini bisa jadi luka yang kita bawa diam-diam. Saya sering kepikiran begini, kenapa kita gampang banget maklumin konflik sama teman, tapi gak punya toleransi sebesar itu ke saudara sendiri, padahal saudara itu orang yang udah bareng sama kita dari awal hidup. Tapi mungkin karena mereka begitu dekat, kita jadi lebih gampang terbakar emosi. Karena kita tahu kelemahan mereka, kita tahu titik rawan mereka. Dan sebaliknya, kita tahu di mana harus nyolot biar bikin mereka naik darah. Dan di sisi lain, kita juga tahu saat mereka lebih disayang atau lebih dianggap berhasil, dan itu jadi tekanan batin buat kita. Tapi, apakah ini salah siapa-siapa? Kadang bukan soal siapa salah dan siapa benar, tapi lebih ke soal pola. Pola komunikasi di rumah, pola asuh orang tua, pola hubungan yang nggak dibangun dengan kesadaran. Coba bayangin, kalau dari kecil kita udah diajarkan untuk memahami bahwa tiap anak itu punya jalan dan kemampuan masing-masing, mungkin kita nggak akan tumbuh dengan keinginan untuk menang dari saudara kita. Tapi nyatanya, banyak dari kita tumbuh di keluarga yang tanpa sadar membandingkan. Yang satu disuruh jadi teladan, yang satu dianggap nakal, yang satu dituntut dewasa, yang satu dimanja. Tanpa sadar, itu udah menanam benih konflik. Dan yang lebih menyedihkan, kadang rivalitas itu gak pernah selesai. Udah jadi orang tua pun, masih ada rasa sebel kalau saudara kita dapat lebih banyak perhatian. Masih ada rasa gak nyaman kalau orang tua terlihat lebih bangga sama yang lain. Dan itu akhirnya bikin hubungan renggang. Kita jadi malas ngobrol, malas kumpul, bahkan ada yang mutusin hubungan cuman karena luka-luka kecil yang gak pernah dibahas. Tapi gini loh, hidup terlalu pendek buat kita terus-terusan ngebandingin diri. Kadang kita terlalu fokus pada perlakuan orang tua, sampai lupa bahwa saudara kita juga manusia.
Mereka pun mungkin merasa hal yang sama. Bisa jadi kita sama-sama terluka, tapi nggak pernah saling ngomong. Sama-sama merasa bukan favorit, sama-sama merasa lelah jadi yang terus dituntut, atau yang selalu harus ngalah. Kita ngira mereka lebih beruntung, padahal mereka juga punya luka yang nggak kita tahu. Bukankah aneh kalau dua orang yang saling menyangka hidupnya lebih buruk dari yang lain malah berjarak karena asumsi? Makanya, kalau kalian ngerasa pernah punya konflik sama saudara sendiri, coba mulai ngobrol. Bukan ngobrol yang basa-basi, tapi ngobrol yang jujur. Tanyakan, apa dulu kamu ngerasa aku disayang lebih? Atau, kamu ngerasa aku nyakitin kamu gak sih waktu kecil? Kadang, luka yang udah lama banget bisa sembuh cuma dengan satu percakapan jujur. Dan kalaupun gak langsung beres, setidaknya kita bisa mulai berdamai sama diri sendiri. Saya juga belajar satu hal penting. Kita gak bisa milih saudara kandung, tapi kita bisa milih cara berhubungan dengan mereka. Mau terus ngebandingin atau mulai saling ngerti? Mau terus jaga jarak atau coba saling peluk luka masing-masing? Karena pada akhirnya, mereka adalah saksi hidup kita dari awal. Orang lain bisa pergi, tapi saudara kandung akan selalu punya sejarah yang nggak bisa dihapus. Dan siapa tahu, mereka bukan musuh, tapi justru orang yang paling ngerti kita, kalau kita mau kasih kesempatan. Mungkin kalian lagi di fase nggak ngobrol sama kakak atau adik. Mungkin kalian masih nyimpen sakit hati dari masa lalu. Tapi percayalah, hubungan yang baik bisa dimulai kapan saja. Nggak harus nunggu lebaran. Kadang, cukup satu pesan. Gimana kabarmu? Dan siapa tahu dari situ luka-luka pelan-pelan mulai dibersihkan. Dan ingat ya, kita semua punya peran buat nyembuhin rantai ini. Kalau nanti kalian jadi orang tua, jangan ulangi siklus yang sama. Jangan tanamkan peran-peran yang membebani anak. Si pinter, si penurut, si nakal, si gagal. Anak-anak bukan label. Mereka adalah pribadi yang terus tumbuh. Dan mereka butuh cinta, bukan perbandingan. Karena dari sanalah akar rivalitas dimulai. Dari rumah, dari cara kita dicintai atau merasa tidak dicintai. Akhirnya, semua kembali ke kesadaran kita. Bahwa persaudaraan itu bukan perlombaan. Bukan tentang siapa yang lebih dulu sukses, siapa yang lebih dekat dengan orang tua, siapa yang lebih banyak dikagumi. Tapi tentang bagaimana kita bisa tumbuh bersama meski berbeda. Tentang bagaimana kita bisa memaafkan meski dulu saling menyakiti. Dan tentang bagaimana kita bisa jadi support system satu sama lain saat dunia di luar terlalu bising. Jadi, yuk berhenti jadi musuh yang nggak pernah diakui. Yuk mulai jadi saudara yang bisa saling rangkul. Karena siapa tahu di balik semua konflik masa kecil, ada saudara yang diam-diam merindukan kedekatan itu lagi.